Apa itu cinta? Bayang-bayang itu selalu menggangguku, menyelimuti aku dengan segala keresahananku. Aku masih ingat kejadian itu, di mana aku mengutarakan perasaan yang timbul sejak aku tiba di pondok beberapa tahun lalu. Bukan hal mudah, sebab di wilayah pesantren, jangankan mengucapkan cinta, bertemu dengan perempuan saja akan dikenakan sanksi yang berat. Aku pernah menghitung seluruh keramik yang ada di pondok pesantren akibat ketahuan memberikan selembar uang 5.000 ke Umi. Memang caraku salah, aku memanjat tembok setinggi 5 meter. Mungkin, bila aku menitip melalui mudabiroh pengurus perempuan di sana, ceritanya takkan seperti ini. Aku mencintaimu, sungguh ucapku, dengan memberikan uang yang aku pinjam waktu aku krisis moneter. Sontak Umi kaget dan membuka matanya selebar mungkin lalu tersenyum mendengar perkataan itu. Dengan diselimuti oleh jilbab berwarna putih dan disandingkan dengan baju yang mampu menutupi seluruh keindahan, perlahan-lahan membelakangiku. Mi, jangan dengarkan aku lewat kata. Sentuh aku dengan rasa, maka kamu akan tahu, cintaku tak mengenal suara. Aku yang sedang dimabuk asmara, takkan mengerti apa yang aku katakan. Aku hanya menggambarkan apa yang aku rasakan. Setelah itu, tugasnya hanya menjawab, iya, atau tidak. Tapi, Umi menjawab dengan terus membelakangiku. Tapi apa? Aku maju dan berusaha berada tepat di depannya. Tugasmu hanya perlu terus hidup, kebahagiaan, biarkan aku yang mengurusnya. Perlahan-lahan Umi mengangkat kepala yang sedari tadi hanya menatap rumput hijau yang malang. Ia memberanikan diri untuk menatap mataku. Aku memperlihatkan ketulusanku. Hembusan demi hembusan terasa menyelimuti kami. Baiklah, tapi aku meminta satu syarat. Boleh, ucap Umi. Apapun itu, jawabku, tolong buatkan aku 1000 candi dalam semalam. Senyum tipis terlihat di raut wajahnya. Ayolah, aku serius. Syarat macam apa itu? Sahutku dengan penuh kecemasan akan syarat yang ditentukan. Beberapa menit kemudian, kami berdiam di tempat dan posisi yang sama. Aku menatap wajah yang lugu itu dengan penuh sukacita. Tak lama, Umi mulai mengatakan sesuatu melalui alat ucapnya. Sebelum mengatakan cinta, kamu perlu tahu definisi cinta sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, Umi melangkah pergi dari hadapanku dengan menggenggam uang yang aku berikan. Dia pergi dan meninggalkan satu kata yang penuh dengan tanda tanya. Sebenarnya, syarat apa yang dia inginkan? Ketika aku sudah memberanikan diri mengucapkan perkataan cinta, seharusnya dia tahu, aku menguasai hal itu. Aku memutuskan untuk pergi, namun perkataan Umi masih saja mengikutiku. Hingga sore datang, pohon-pohon di sekitar bergoyang diterpa angin penghujung siang, rumput-rumput menari nan indah dengan tempo yang selaras.
Waktu semakin berputar, bulan mulai memeluk kampung dengan sinarnya. Aku tersadar dari lamunanku dan perkataan Umi tadi, masih menjadi belenggu sampai saat ini. Perlahan-lahan aku bangkit dan membanjiri apa sudah aku keluarkan tadi. Perkataan Umi tadi masih menjadi rahasia di dalam hati. Cinta, aku mampu mengatakan cinta, akan tetapi, bila disuruh mendefinisikannya, aku berpikir dengan keras. Namun, nihil hasilnya. Aku keluar dari ruang 2x3 setelah menabung cukup banyak dan bukti transaksinya. Sudahlah, tidak perlu dipersoalkan. Aku berjalan dengan penuh kegelisahan. Tatapan mataku mengarah ke depan, namun pikiranku berterbangan dan berusaha mencari jawaban perkataan itu. Tiba-tiba, salah satu santri mencetus dengan nada humor. "Sudahlah, ikhlaskan saja. Memang makanan semalam sangat menikmatkan, tetapi kalau sudah diproses oleh perut, gak perlu difikirkan bukan?" Salah santri berkata dan diselingi ketawa kecilnya. "Siapa sih mikirin gituan? Saya lagi memikirkan hal." Seketika aku terkejut dengan perkataan santri tadi. Aku tersadar dan mendapatkan jawaban yang selama ini aku pikirkan. "Terima kasih, Don. Saya mengerti sekarang." Aku berlari dari tempat percakapan aku tadi menuju kamar yang biasa aku singgahi untuk beristirahat bila malam tiba. Aku mencari sepucuk kertas dan sehelai pulpen yang biasanya aku titipkan kepada lemariku. Senyap dan sepi semakin erat menyelimuti. Angin tak lagi beraktivitas hari ini, mungkin hujan yang menghujam telah memati surikannya. Dengan menggenggam sepucuk surat, aku mencari mudabiroh yang ada di sekitaran sini. "Assalamualaikum, Kak." "Waalaikumsalam," balas mudabiroh. "Boleh menitip ini ke Umi," ucapku kepada mudabiroh yang aku temui di persimpangan antara asrama putra dan asrama putri. "Umi mana? Yang bernama Umi di sini banyak," ucap mudabiroh dengan mempertegas apa yang aku maksud. "Umi Saraswati, yang ada di Ghurfatus Tsani kamar 2, di dekat ruang mudabiroh itu," sahutku memperjelas. Mudabir itu berpikir dan menerka siapa yang dimaksud aku. "Oh, Umi anak gondrong seberang itu? Lalu ini surat apa?" Mudabir itu tersenyum curiga. "Ini surat titipan dari seseorang untuknya. Aku pun dititipkan tadi," sahut dengan penuh senyum manja. Baiklah, kakak mengerti, nanti kakak sampaikan ya." "Yaudah, kakak masih ada urusan dengan Midabir pengurus laki-laki untuk membicarakan acara nanti." "Assalamualaikum." Mudabiroh itu pergi meninggalkanku perlahan-lahan. "Waalaikumsalam," sahutku atas salamnya. Aku tersenyum gembira atas tersampaikannya suratku. Aku percaya, surat itu pasti sampai ke tangannya. Sebab orang-orang di pesantren selalu mengutamakan amanah dan tata krama. Kelak,
Aku mencari Umi dimanapun dia berada. Dia balas atau tidak cintaku, aku tidak peduli. Aku tak memaksa, yang mesti dia ketahui, aku mencintainya tanpa ada embel-embel belaka. Cintaku bukan layaknya berdagang, bila aku memberi, dia pun mesti menghampiri. Cukup mencintainya aku sudah bahagia. Urusan jodoh, itu bukan urusan umat manusia. Isi surat, untuk Umi. Cinta adalah hal yang dapat diutarakan melalui media suara, kata, dan rasa. Cinta pun dapat berkembang melalui waktu, wajah, perilaku, dan prasangka. Cinta pun akan terbunuh oleh media yang mengembangkan dia pula. Namun, ketahuilah, aku tahu kopi akan terasa pahit jika diteguk utuh. Aku pun tahu gula akan menyakitkan bila ditelan berlebihan. Aku tahu itu. Namun, aku tak tahu di mana batas rinduku untukmu. Mungkin aku akan lenyap dengan waktu, tapi tidak dengan rasaku. Mungkin aku akan berlari menjauhimu, tapi bukan kehendakku. Mungkin aku berkata mengikhlaskanmu. Mungkin kau tahu aku berbohong kepadamu. Aku sadar, aku tak pantas untukmu. Aku sadar, aku hilang arah tanpamu. Aku pun sadar, kau terlalu baik untukku. Sebab itu, kau akan kuperjuangkan semaksimalku. Umi, aku tunggu kau di masa depanku.